Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Ada yang bergerilya, gerakan bawah tanah. Mahfud MD sebut ada Brigjen yang melobi vonis Ferdi Sambo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, dari informasi yang dia terima, terdapat seorang perwira tinggi diduga melakukan gerakan bawah tanah buat memengaruhi vonis terhadap terdakwa dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang, Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya Maijen banyak kok, saya bilang. Kalau Anda bilang Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen. Menurut Mahfud, selain mencoba memengaruhi vonis dalam gerakan bawah tanah itu, ada juga upaya melobi supaya Sambo dibebaskan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Ia menegaskan, siapapun yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Saya pastikan kejaksaan independen, tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Menurut pemberitaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara itu pada Selasa 17 Januari lalu. Sedangkan terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, dituntut selama 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari lalu. Richard dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara itu, Kuatmaruf, Bribka Riki Rizal dan istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni pasal 49, contoh pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus itu. Akan tetapi saat ini LPSK terlibat perdebatan dengan Kejaksaan Agung setelah Richard dituntut 12 tahun penjara. Sebab Jaksa Penuntut Umum menilai Richard sebagai pelaku utama karena mengakui menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo sehingga dinilai tidak layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!